Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang teori dan estimasi biaya. Yang pertama, saya, Nur Ainun Safitri, akan menjelaskan tentang sifat-sifat biaya dan biaya analisis biaya jangka pendek. Yang pertama ada yang pertama itu ada sifat-sifat biaya. Kita ketahui bahwa biaya itu adalah semua pengorbanan yang dilakukan selama proses produksi. Ya, biasanya itu disebutkan dalam satuan uang. Adapun sifat-sifat biaya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Yang mana biaya biaya eksplisit sendiri itu adalah pengeluaran aktual perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam produksi. Lebih enaknya itu biaya eksplisit itu adalah biaya yang bisa dilihat secara fisik atau dilihat secara nyata. Seperti kayak perlengkapan gedung, peralatan, upah tenaga kerja, dan lain sebagainya yang bisa dilihat. Kemudian biaya eksplisit adalah kebalikan dari kemudian biaya implisit adalah kebalikan dari biaya eksplisit, yaitu biaya yang tidak bisa dilihat secara fisik. Ya, misalnya itu seperti kayak penyusutan modal dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk mengukur biaya implisit maupun eksplisit itu harus mempertimbangkan biaya produksi. Adapun biaya produksi itu ada yang pertama itu ada biaya alternatif atau biaya opportunity. Kemudian ada biaya ekonomis. Biaya ekonomis itu seperti harus dibedakan antara biaya akuntansi yang hanya mengacu pada pengeluaran aktual perusahaan atau biaya eksplisit yang digunakan untuk membeli atau menyewa input. Biaya ekonomis atau biaya opportunity adalah konsep biaya yang relevan. Kemudian yang ketiga itu membedakan antara biaya marginal dan biaya tambahan. Yang terakhir, biaya tambahan adalah konsep yang lebih luas yang merujuk pada perubahan biaya total dari implementasi keputusan marginal tertentu, seperti memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, atau memproduksi sendiri komponen yang dibeli sebelumnya. Yang kedua, untuk menganalisis biaya itu ada biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang saya terangkan itu adalah yang jangka panjang, di mana biaya jangka panjang itu adalah biaya yang menunjukkan faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, atau biaya yang dimana dalam suatu periode itu beberapa input perusahaan nilainya itu tetap atau tidak bisa berubah. Kemudian untuk menganalisis biaya jangka pendek itu ada beberapa cara atau beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada biaya tetap total, yaitu ada TFC, ada biaya total, kemudian ada biaya tambahan total atau TVC, kemudian ada TFC, biaya tetap total, ada biaya variabel rata-rata, TVC, ada biaya marginal, kemudian ada perubahan biaya variabel total yaitu TVC. Dari dalam makalah sudah itu ya, ada rumus-rumusnya. Kalau untuk mencari biaya total itu ada TVC ditambah
TFC. Kemudian untuk mencari AVC itu ada TFC dibagi sama jumlah produksi. Kemudian untuk mencari AVC sama dengan TVC dibagi sama jumlah produksi. Kemudian untuk mencari ATC sama dengan TC dibagi sama jumlah, atau AFC plus AVC. Kemudian untuk mencari biaya marginal itu ada selisih dari TC dibagi sama selisih dari jumlah produksi. Kemudian di dalam makalah ada yang namanya itu tabel. Kita bisa cek apakah rumus-rumus itu benar atau tidak. Yang di dalam tabel itu sudah ada jumlahnya dari masing-masing biaya untuk menganalisis biaya jangka pendek, ya. Untuk selanjutnya biaya jangka panjang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sifat-sifat biaya sama biaya jangka pendek sudah saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Baik, materi selanjutnya tentang kurva biaya jangka panjang. Yang pertama, kurva biaya total jangka pendek. Kita mendefinisikan jangka panjang sebagai suatu periode di mana seluruh input adalah variabel, sehingga seluruh biaya adalah variabel dalam jangka panjang. Artinya perusahaan itu tidak menghadapi biaya tetap. Panjangnya waktu jangka panjang pada masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Contohnya itu industri jasa seperti dry cleaning, mungkin waktu jangka panjangnya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi jangka panjang ini berbeda dengan perusahaan yang padat modal seperti konstruksi pembangkit listrik baru. Periode waktu jangka panjangnya mungkin sampai beberapa tahun. Semuanya itu tergantung dari lamanya periode waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan variasi pada seluruh input. Kurva biaya total jangka panjang atau long run total cost atau LTC diturunkan dari pola ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total jangka panjang minimal dalam memproduksi berbagai tingkat output. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang perusahaan diturunkan dari biaya total jangka panjang. Penurunan ini ditunjukkan dalam kurva yang atas ini. Nah, ini untuk memproduksi satu output, satu key, dia membutuhkan 4 tenaga kerja dan 4 modal. Nah, ini dimisalkan biaya tenaga kerja satu orangnya itu misalnya 10 US dollar. Sedangkan untuk biaya harga sewa modal itu juga 10 US dollar. Berarti caranya 4 kali 10 US dollar plus 4 kali 10 US dollar, sehingga ketemu biaya minimum untuk memproduksi satu key itu 80 US dollar. Untuk 2 key caranya juga sama. Di sini untuk memproduksi 2 key dia membutuhkan 5 tenaga kerja dan 5 modal. Berarti 5 kali 10 US dollar plus 5 kali 10 US dollar, sehingga ketemu 100 US dollar. Dari kurva LTC kita dapat menurunkan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LAC dari suatu perusahaan. LAC adalah LTC per key. Kemudian dari kurva LTC kita juga dapat menurunkan kurva biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. Kurva ini mengukur perubahan LTC per unit perubahan output dan ditunjukkan oleh kemiringan dari kurva LTC, sehingga LMC sama dengan
delta LTC per delta Hi. Baik, selanjutnya mengenai kurva biaya rata-rata dan biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dalam memproduksi setiap titik output, di mana perusahaan dapat membangun pabrik yang paling tepat untuk memproduksi setiap tingkat output. Hal ini ditunjukkan dalam kurva yang atas, yang ini, yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dapat membangun 4 skala pabrik, yaitu SAC1, SAC2, SAC3, dan SAC4. Sementara pada kurva yang bawah ini didasarkan asumsi bahwa perusahaan dapat membangun pabrik dalam jumlah yang lebih banyak atau skala pabrik dalam jumlah tidak terbatas. Pada kurva yang atas menunjukkan bahwa biaya rata-rata minimal untuk memproduksi output sebesar 1 Hi sebesar 80 US dollar. Kemudian ini dihasilkan ketika perusahaan beroperasi pada skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC1. Atau skala pabrik terkecil yang mungkin pada titik A double aksen. Kemudian perusahaan dapat memproduksi sebanyak 1,5 Hi dengan biaya rata-rata sebesar 70 US dollar dengan menggunakan skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC1 atau skala pabrik yang lebih besar seperti ditunjukkan oleh SAC2 pada titik B start. Untuk memproduksi 2 Hi, perusahaan menggunakan skala pabrik SAC2 pada titik C double aksen yang 50 US dollar ini. 50 US dollar dibanding menggunakan skala pabrik yang lebih kecil SAC1 pada titik C star. Ini maksudnya C star yang atas. Sehingga perusahaan lebih fleksibel pada jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Untuk memproduksi output sebesar 3 Hi, perusahaan bersifat indifferent antara menggunakan pabrik SAC2 atau menggunakan skala pabrik yang lebih besar, yaitu SAC3 pada titik E star 60 US dollar. Nih. Biaya rata-rata minimal memproduksi 4 Hi, 30 US dollar dicapai ketika perusahaan memproduksi dengan menggunakan pabrik SAC3 pada titik G double aksen atau titik terendah pada skala SAC3. Untuk memproduksi output sebanyak 5 Hi, perusahaan beroperasi dengan menggunakan skala pabrik SAC3 atau skala pabrik yang lebih besar SAC4 pada titik G star atau 60 US dollar. Terakhir, biaya minimal untuk memproduksi 6 Hi dicapai apabila perusahaan beroperasi dengan menggunakan skala pabrik SAC4 atau skala pabrik terbesar pada titik R double aksen 50 US dollar. Ini. Jadi, jika perusahaan dapat membangun hanya 4 skala pabrik seperti ditunjukkan dalam kurva yang atas ini, SAC1, SAC2, SAC3, dan SAC4, kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan akan menjadi A double aksen, B star, C double aksen, E star, G double aksen, J star, dan R double aksen. Jika perusahaan dapat membangun lebih banyak skala pabrik, patahan pada titik B star, E star, dan J star akan menjadi kurang jelas seperti ditunjukkan oleh kurva yang bawah ini.
dengan batasan seiring dengan meningkatnya jumlah skala pabrik yang dapat dibangun perusahaan pada masa jangka panjang, kurva LAC mendekati kurva hasil yang ditunjukkan oleh kurva LAC pada kurva yang bawah, panel yang bawah ini, dan yang atas. Sehingga kurva LAC bersinggungan atau envelope dari berbagai kurva SAC dan menunjukkan biaya rata-rata minimal untuk memproduksi berbagai tingkat output dalam jangka panjang. Apabila perusahaan dapat membangun segala macam skala pabrik, ingat bahwa hanya pada titik G double aksen, titik terendah dari kurva LAC, perusahaan menggunakan skala pabrik yang optimum pada titik terendahnya. Di sebelah titik G star, perusahaan beroperasi pada bagian yang menurun dari kurva SAC yang relevan yang sesuai. Jangka panjang sering diartikan sebagai horizon perencanaan atau planning horizon, karena perusahaan dapat membangun pabrik yang meminimumkan biaya produksi pada setiap tingkat output yang diharapkan. Sekali pabrik dibangun, perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, sehingga perusahaan merencanakan untuk jangka panjang dan beroperasi dalam jangka pendek. Baik, materi selanjutnya mengenai ukuran pabrik dan skala ekonomis. Skala ekonomis merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih cepat dibandingkan input. Skala hasil meningkat atau biaya yang menurun timbul karena alasan teknologi dan keuangan. Pada tingkat teknologi, skala ekonomis timbul karena begitu skala operasi meningkat, pembagian tenaga kerja dan spesialisasi dalam jumlah besar dapat terjadi dan lebih banyak mesin yang produktif dan terspesialisasi yang dapat digunakan. Secara spesifik, dengan skala operasi yang besar, setiap pekerja dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas yang berulang-ulang dibandingkan dengan harus mengerjakan tugas yang berbeda dalam jumlah yang banyak. Nah, hal ini menghasilkan peningkatan keahlian dan menghindari kerugian waktu dalam pergerakan dari satu mesin ke mesin lainnya. Pada skala operasi yang besar, mesin yang lebih produktif dan terspesialisasi dapat juga dipergunakan. Kemudian, di samping alasan teknologi, untuk skala hasil meningkat atau skala menurun, terdapat juga alasan keuangan yang timbul, karena ketika ukuran perusahaan juga meningkat, karena pembelian dalam jumlah besar, perusahaan besar lebih mungkin untuk menerima diskon dalam pembelian bahan mentah dan input antara lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya dapat menjual obligasi dan saham secara lebih menguntungkan dan menerima pinjaman dari bank pada tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan juga dapat mencapai skala ekonomis atau biaya yang menurun dalam iklan dan usaha-usaha promosi lainnya. Untuk seluruh alasan teknologi dan keuangan ini, kurva LAC dari perusahaan cenderung menurun sejalan dengan ekspansi perusahaan dan menjadi lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ristanti. Di sini saya ingin menerangkan tentang kurva pembelajaran. Nah, kurva pembelajaran ini yaitu menunjukkan penurunan biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Maksudnya adalah semakin seringnya memproduksi, semakin banyaknya output yang telah dikeluarkan, maka itu akan menurunkan biaya dalam inputnya. Inputnya itu biaya untuk itu akan semakin berkurang. Nah, ini bisa dirumuskan dengan C sama dengan A/pangkat B. C di sini merupakan biaya rata-rata untuk unit output ke sedangkan A merupakan biaya rata-rata dari unit output pertama. B di sini yaitu merupakan kemiringan dari kurva pembelajaran. B akan negatif karena biaya input rata-rata menurun dengan seiring banyaknya output. Seperti itu. Nah, berikut akan saya tunjukkan tentang kurva dari kurva pembelajaran ini. Ini adalah contoh dari kurva pembelajaran. Di sini terlihat ketika memproduksi produk ke 100, biaya rata-ratanya ini masih sekitar $250. Nah,
waktu dia memproduksi produk yang ke 200, biaya rata-ratanya ini turun menjadi sekitar $200. Dan selanjutnya ketika dia memproduksi produk ke 400 ini, di titik H ini dia mengeluarkan biaya rata-rata sekitar $165. Dan ini menunjukkan bahwa biaya rata-rata menurun pada tingkat penurunan yang semakin berkurang, sehingga kurva pembelajaran ini cembung terhadap daerah asal ya. Yang dimaksud dari biaya rata-rata ini menurun pada tingkat penurunan yang semakin berkurang itu dapat dilihat dari ini ya, biaya rata-ratanya. Dari yang semula 250 menjadi 200, ya kan? Ini kan penurunannya sekitar $50. Nah, lalu ketika produksi ke 400 menurun lagi, tapi penurunannya tidak sebesar waktu penurunan produksi ke 200, yaitu waktu ke 400 ini penurunannya kan cuma sekitar $35 ya, seperti itu. Lalu ini adalah bentuk dari pernyataan secara aljabar untuk kurva pembelajaran ya, yang saya bicarakan tadi. Lalu selain ini, kurva pembelajaran juga bisa dinyatakan dalam bentuk log, yaitu log C sama dengan log A plus B log X, seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis antara volume, laba, dan juga biaya. Analisis ini itu digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara ketiga poin tersebut, yaitu biaya, volume, dan juga laba. Nah, dengan memfokuskan pada 5 elemen, yaitu harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, dan juga keempat itu total biaya tetap, dan yang kelima itu adalah bauran produk yang dijual. Biaya, volume, laba ini ada juga yang analisis ini tuh ada juga yang menyebut dengan analisis titik impas. Nah, analisis ini juga sering digunakan para eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Nah, analisis ini tuh secara aljabar bisa diketahui dengan menyamadengankan antara TR sama dengan TC. TR di sini itu adalah penerimaan total dan TC di sini merupakan biaya total. TR bisa dicari dengan P kali X, P-nya itu pricing-nya itu, dan X-nya itu yaitu kuantitinya. Lalu TC bisa dicari dengan TFC plus TVC. TFC yang dimaksud adalah penerimaan total atau biaya tetap total, dan TVC di sini adalah biaya variabel total. TVC ini sendiri juga bisa dicarikan dengan rumus AVC kali X. Jadi rumus TC ini selain yang saya bicarakan tadi yaitu TFC plus TVC juga bisa dicari dengan TC sama dengan TFC plus AVC dikalikan X. Seperti itu. Nah, lalu ini analisis secara aljabar ini juga bisa dituliskan dengan X BE. BE ini break even yang menandakan titik impas itu sama dengan X BE sama dengan TFC per P dimin AVC. Bisa juga dituliskan seperti itu. Lalu untuk analisis menggunakan grafik akan saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari grafik linier biaya, volume, laba atau titik impas ya. Nah, titik impasnya ini berada di titik B. Titik B ini ada titik impasnya. Lalu kemiringan kurva total TR ini, nah ini menunjuk pada harga produk yaitu $10 per unit. Lalu titik potong kurva biaya total TC mengacu pada biaya tetap total atau TFC sebesar $200. Dan kemiringan kurva TC ini terhadap biaya variabel rata-rata sebesar $5. Nah, sehingga perusahaan balik modal atau titik impasnya itu berada pada output sebesar 40 unit per periode waktu. Ini ya, 40 unit, ini titik impasnya kan ini 40. Ini.
Jadi kan TR sama dengan TC-nya itu $400. Nah, itu pada output keberat, itu pada output yang ke 40 seperti itu. Nah, lalu ini daerah ini menunjukkan bahwa rugi. Kalau lebih dari titik impas ini menunjukkan daerah untung. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai tuasan operasi atau operasi leverage. Operasi leverage adalah rasio biaya tetap total dengan biaya variabel total perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi leverage perusahaan dan semakin sensitif laba perusahaan terhadap perubahan dalam output atau penjualannya. Dapat dilihat juga apabila biaya tetap total naik, biaya variabel totalnya turun, akan tetapi biaya overheadnya biasanya tinggi. Lalu untuk sensitivitas laba total perusahaan terhadap perubahan dalam output atau penjualannya ini yaitu dapat diukur dengan menggunakan derajat tuasan operasi atau degree of operating leverage yang akan saya tunjukkan seperti berikut ini sekaligus dengan grafiknya ya. Nah, ini adalah grafik dari tuasan operasi dengan titik impas dan variabilitas laba ya. Di sini terlihat bahwa TC aksen ini memiliki DOL yang lebih tinggi daripada TC sehingga HPE-nya lebih tinggi juga. Nah, ini bisa dilihat dari yang tadinya waktu TC ini ada di titik impasnya, ada di yang B itu titik B. Setelah adanya tuasan operasi atau dengan adanya ungkitan operasi ini, BC aksen ini menyebabkan titiknya berpindah ke B aksen B itu. Lalu untuk mencari DOL itu sendiri bisa menggunakan rumus ini. Bisa dibaca dan dipahami. Seperti itu. Terima kasih. Saya Febiar Nadi